Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 15. Di tempat lain, dokter yang dipanggil oleh Mbok Wati, sudah sampai di kediaman Laras. Saat ini, Laras tengah merintih kesakitan, sebab luka di punggungnya tengah diolesi obat luka. Pelan-pelan atuh, dok. Protes Laras meringis. Tahan sedikit ya, lukanya hampir membiru, jadi wajar saja jika sakitnya agak luar biasa. Ucap dokter Agnia memberitahu. Pantesan aja sakitnya perih banget. Dasar mak lampir level iblis, gerutu Laras. Laras sampai mengeluarkan air matanya, tak kuasa menahan perihnya lagi. Bagaimana keadaannya, dokter? Tanya Kiara yang baru saja menidurkan langit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu. Tadi saya sudah mengoleskan salep, jangan lupa dikompres juga, agar memarnya memudar. Saya juga sudah mencatat obat yang harus diminum, nanti ibu tinggal tebus di apotik ya. Dokter Agnia memberikan selembar kertas pada Kiara, di sana tertulis obat-obatan yang harus ditebus. Kiara menganggukkan kepalanya. Dokter Agnia pun bangkit berpamitan pada Kiara, dan juga Laras karena tugasnya sudah selesai. Keesokan harinya, Jeffrey melihat rekaman CCTV di rumahnya. Matanya membulat, kala ia melihat darah dagingnya diikat di atas kursi. Tak hanya itu, Langit juga beberapa kali dibentak, dicubit dan juga dipukul. Sejahatnya seorang ayah, ia akan tetap mengakui. Dan tidak terima jika anaknya disakiti oleh orang lain. Meskipun, dia juga terkadang melakukan hal yang sama. Di sana juga, Jeffrey melihat Tuti mencambuk Laras menggunakan ikat pinggangnya. Anehnya, Laras tak gentar atau memberontak. Laras malah fokus melepaskan ikatan tali yang melilit tubuh Langit. Sialan. Pantesan aja papa emosi. Lagian ngapain juga si ibu sama Dania ngelakuin itu semua? Gimana keadaan Langit sekarang ya? Perasaan Jeffrey berkecamuk, dia merasa khawatir pada Langit, tetapi ia segera menepis perasaan itu semua. Mending berangkat kerja aja dulu. Biar lebih jelasnya tanya sama ibu, gumam Jeffrey. Selesai sarapan, Jeffrey mencari kunci mobil yang jarang dipakai. Big, lihat kunci mobil gak? Tanya Jeffrey. Kunci mobil yang mana, Den? Tanya balik Big Sutina. Kunci mobil yang warna merah, jawab Jeffrey. Setahu Bibi, kunci mobil yang itu kemarin dibersihin sama ibu. Mungkin ibu yang nyimpen, Den. Ucap Big Sutina. Jeffrey melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu semakin cepat berlalu, dan sepertinya tidak akan cukup jika dia harus mencari kunci mobil yang ia maksud. Haish, menyebalkan. Gerutu Jeffrey jengkol. Melihat Jeffrey pergi, Big Sutina menghela nafas lega. Waktunya laporan, ucap Big Sutina tersenyum. Big Sutina menelpon seseorang di seberang sana. Terdengar jawaban dari seberang, yang mana membuat Big Sutina berbinar dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tepat pukul 10 pagi, seseorang datang menuju kediaman Tuti. Big Sutina langsung menyambut kedatangannya. Dia mengajak seorang pria menuju garasi mobil. Ini mobilnya, Tuan. Masih bagus dan jarang dipakai, ucap Big Sutina. Surat-suratnya ada kan? Tanyanya lelaki itu. Ada, kalau uangnya sudah ada, baru saya kasih surat-suratnya Tuan. Jawab Big Sutina. Big Sutina bekerja sama dengan Bayu. Dia yang akan melakukan transaksi jual beli mobil milik Jeffrey. Saat pergi ke rumah sakit kemarin, Bayu mengambil kunci mobil yang dibawa oleh Laras. Selebihnya lagi, ia akan melancarkan aksinya dengan rapi. Bukan hanya Big Sutina saja yang ia ajak kerja sama, melainkan penjaga rumah dan juga Pak RT. Selesai melihat-lihat kondisi mobil yang masih mulus dan terawat, membuat pembeli langsung jatuh hati. Ini uangnya, sesuai perjanjian tanpa adanya penawaran lagi. Pembeli itu memberikan sejumlah uang yang nilainya fantastis, dia membungkusnya dengan tas berukuran besar. Sebentar ya, saya ambil surat-suratnya dulu. Ucap Big Sutina menerima uang yang diberikan oleh pembeli, dia berjalan masuk ke dalam rumah sambil menenteng tasnya. Tak lama Big Sutina kembali menghampiri pembeli.
Ia memberikan kunci mobil beserta surat-suratnya. Bik Sutina berjabat tangan senang, karena nantinya mendapat komisi berkali-kali lipat dari Bayu. Penjaga rumah membuka pagar dengan lebar, saat pembeli membawa mobil Jeffrey. Di tempat lain, Bayu memberitahukan pada adiknya, apa yang dilakukannya. Laras tersenyum lebar, karena satu persatu balasan yang harus mantan suaminya terima, sudah mulai berjalan. Enak saja dia bisa membeli mobil, barang-barang mahal. Tapi menyengsarakan Laras yang saat itu masih istrinya. Gumam Bayu menyeringai. Untuk penjualan rumahnya bagaimana? Tanya Bayu memastikan. Aku belum tahu, nanti aku tanya sama Mas Aiman. Papa Daryono juga setuju, biar hasilnya dia pegang. Suatu hari nanti juga, mantan mertuaku pasti datang dan memohon, setelah semuanya hilang. Mbak Desi bilang, kalau ibunya tidak akan sadar selama ia punya hartanya, jadi biar Mbak Desi yang urus kelanjutannya. Jawab Laras menjelaskan. Kalau bisa sih hari ini, sebelum si Jeffrey pulang dari kerjanya. Kalau dia sadar mobilnya dijual, pasti ngamuk. Katanya mobil itu mobil impiannya, bisa-bisa pembantunya habis sama dia, ucap Bayu. Laras menganggukkan kepalanya. Dia langsung menghubungi Aiman dan menanyakan bagaimana hasilnya. Seakan keberuntungan ada pada Laras, orang yang akan membeli rumahnya sudah dapat. Mereka pun merencanakan pertemuan setelah zuhur nanti. Alhamdulillah, Kak. Ada yang mau beli, katanya kalau dia cocok mau bayar saat itu juga. Ucap Laras senang, bagaimana ya tidak senang? Satu persatu rasa sakitnya sudah terbalaskan. Alhamdulillah, syukurlah. Ucap Bayu senang. Kalau mau pergi, pergi saja. Biar langit kakak yang jaga, lebih cepat lebih baik. Ucap Kiara, seraya menggenggam jemari Laras. Laras menatap Kiara melemparkan senyuman. Dia sangat amat bersyukur, karena masih ada kakak dan juga iparnya yang sayang padanya. Rumah itu atas nama Daryono. Laras dan Bayu sudah membicarakannya dengan Daryono juga Desi secara langsung. Mereka meminta bantuan Laras untuk menjual rumah itu. Sebagai salah satu cara, untuk membuat Tuti jera dengan keserakahannya. Untuk mobil, Laras memiliki hak. Karena uang hasil yang dibeli pun, ada hak langit. Laras tidak akan mengambil sepeser pun uang itu, dia akan menyimpannya untuk keperluan langit pula. Seorang wanita tengah duduk menyilangkan kakinya. Mulutnya mengeluarkan asap, yang berasal dari benda yang dipegangnya. Satu gelas kecil yang berisi minuman habis di tenggaknya. Cara apa lagi yang harus aku gunakan? Padahal aku sudah membunuhnya. Orangnya sudah mati, tapi dia masih menjadi penghalang pula. Gumamnya bingung. Permainannya sangat rapi. Tidak ada yang mengetahui perbuatannya, sebab ia selalu memainkan dramanya dengan sempurna. Baiklah, kita lihat sejauh mana kau menghindar. Dia bangkit dari duduknya, mengambil sebuah buku dan juga pena. Entah apa yang ditulisnya. Wajahnya nampak berseri, dengan tawa jahatnya yang begitu nyaring. Laras dan Aiman pergi ke kota kelahiran Laras. Mereka akan melakukan transaksi jual beli rumah Tuti, seperti yang sudah direncanakan. Bayu mengekor dari arah belakang, dia tentunya akan selalu mendampingi adiknya kemanapun dia pergi. Cerdas juga kamu, Ras. Goda Aiman. Iya dong, ini gak seberapa dengan apa yang aku rasakan, Mas. Sahut Laras tegas. Hening. Tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut keduanya. Laras lebih memilih menatap ke arah luar jendela. Di saat seperti ini, dia sangat membutuhkan pelukan ayah dan ibunya. Andai saja mereka masih ada, mungkin Laras tidak perlu ke psikiater untuk konsultasi selepas keguguran dulu. Aiman cukup salut pada Laras. Karena Laras mampu melewati cobaannya, yang pastinya tidak semua orang mampu. Orang yang akan membeli rumah Tuti sudah berada di lokasi. Laras merasa tidak enak karena telat datang. Mereka pun masuk ke dalam, disambut oleh penjaga dan juga Biksu Tinah. Beberapa menit kemudian. Bagaimana? Apa Tuan suka rumahnya? Tanya Laras membuka percakapan. Sangat suka. Kebetulan saya memang butuh rumah dalam waktu dekat. Saya dan keluarga akan memulai bisnis di kota ini, dan rumahnya pun tak jauh dari tempat saya bekerja. Jawab si calon pembeli senang.
Laras dan juga pembeli membicarakan harga rumah, yang ternyata langsung disepakati tanpa melalui proses yang panjang. Deal. Laras dan pembeli berjabat tangan. Pembeli memberikan cek dengan nominal yang sudah disepakati. Bayu memberikan sertifikat rumah. Dia juga memerintahkan Biksu Tina untuk mengeluarkan semua barang yang ada di dalam rumah Tuti. Pembeli rumah tersebut bukanlah orang sembarangan. Dia berasal dari keluarga konglomerat yang statusnya setara dengan Aiman. Jadi, begitu ia mendapatkan rumah yang cocok, dia langsung menyetujuinya dan membayarnya langsung. Sore hari, Jeffrey memarkirkan mobilnya tepat di halaman rumah. Alisnya bertaut melihat beberapa orang mengangkut barang yang dibawa masuk ke dalam rumah ibunya. Lebih membingungkannya lagi, koper miliknya dan juga milik ibunya sudah berada di luar rumah. Buk! Jeffrey keluar dari dalam mobil, dia menutup pintunya dengan keras. Dengan cepat, ia melangkahkan kaki panjangnya. Ia menghampiri orang yang tengah menurunkan barang, dan sebagian orang lagi menyusunnya ke dalam rumah. Siapa kalian? Kenapa semua barang-barangku ada di luar? Katakan. Para pekerja tak memperdulikan ucapan Jeffrey, mereka lebih memilih fokus menyusun barang bawaan. Apa kalian tuli? Hah? Pekik Jeffrey lantang. Hei, Tuan. Kau ini berisik sekali, mengganggu kami yang sedang bekerja. Rumah ini sudah dijual. Pemilik barunya lah, yang meminta kami membawa semua barang miliknya. Jelas seorang pria kurus. Apa maksudmu? Jangan sembarangan bicara ya. Mana ada rumah ini dijual, orang ibuku saja ada di penjara. Kalian mengaku-ngaku ya? Keluar kalian semua, atau aku akan melaporkan kalian ke polisi. Jeffrey tak terima, rumahnya didatangi oleh orang lain. Terlebih lagi, mengaku-ngaku bahwa rumahnya dijual. Logikanya saja, Tuti dan Dania masih berada di kantor polisi. Sedangkan dirinya tengah bekerja, dan untuk apa pula dia menjualnya. Seorang pria keluar dari dalam rumah, dia mendengar kegaduhan, di mana Jeffrey tengah marah-marah mengusir para pekerja keluar. Ada apa ini? Tanya Surya, selaku pembeli rumah yang sudah melakukan transaksi bersama Laras. Ini, Tuan. Tuan ini menyuruh kami pergi, katanya ini rumahnya. Jadi gimana? Ini rumah siapa sebenarnya? Tanya pekerja yang dilanda kebingungan. Maaf, Tuan. Baru saja saya membeli rumah ini, dengan nominal yang cukup mahal. Sertifikat rumah juga sudah ada di tangan saya. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada Nona Laras. Sebagai tuan rumah baru, jadi ini rumah milik saya. Jelas Surya dengan tenang. Laras? Tidak mungkin. Mana buktinya? Ketus Jeffrey masih tidak percaya. Surya memberikan bukti sebuah potret, di mana ia berjabat tangan dengan Laras. Sertifikat tanah juga ia tunjukkan pada Jeffrey agar dia percaya. Sontak Jeffrey membulatkan matanya, melihat Laras tersenyum berjabat tangan dengan Surya. Ia mengepalkan tangannya, sampai urat lehernya terlihat. Di sana juga, ia melihat pembantu dan juga penjaganya ikut berfoto. Sudah percaya? Lebih baik Anda keluar, sebelum saya menyuruh penjaga menyeret Anda keluar. Tegas Surya mengusir Jeffrey. Jeffrey sama sekali tidak menyangka, Laras melakukan ini semua. Dia lantas memeriksa mobilnya di dalam garasi, takut mobil kesayangannya ikut dijual oleh mantan istrinya. Sret! Mobil garasi terbuka lebar, benar saja. Mobil kesayangannya tidak ada di dalam garasi. Jeffrey sangat murka, sampai ia meninju pintu garasinya. Dengan langkah penjang, Jeffrey berjalan menuju mobil miliknya, yang tadi ia pakai bekerja. Bak orang kesetanan, Jeffrey melajukan mobilnya secepat kilat. Brengsek! Awas kau Laras! Umpat Jeffrey memukul setir mobilnya. Baru saja Laras selesai mengobati punggungnya, dia juga mengistirahatkan badannya yang terasa ngilu. Malam ini Langit tidur bersama Elsa. Gadis kecil itu terus merengek, meminta Aiman untuk mengantarkannya ke rumah Laras. Sejak kembali dari kota kelahirannya, Laras menatap lurus ke arah depan. Dengan bayang-bayang masa lalu, yang masih seringkali menghantuinya. Dur dur dur. Dari arah luar,
Terdengar suara pintu digedor dengan keras. Laras terperanjat, sehingga lamunannya buyar berganti dengan jantung berdebar. Dilihatnya jam, yang menunjukkan pukul 10 malam. Takut anak-anak bangun, Laras pun berjalan menuju jendela yang mengarah keluar, lebih tepatnya di samping pintu utama. Laras! Keluar kamu! Keluar kau pencuri! Pekik seseorang dari luar. Mendengar dari suaranya, Laras tentu kenal siapa orangnya. Sebelum ia keluar, Laras menghela nafasnya panjang. Ia mengumpulkan semua keberaniannya, karena menghadapi orang gila, pastinya butuh kesabaran ekstra. Krek! Mata Jeffrey menyorot tajam ke arah Laras. Sedangkan Laras bersih dekap, seraya mengerlingkan matanya. Ia malas sekali, dia harus meladeni pengkhianat. Apa? Yang sopan dong kalau bertamu, jangan bikin gaduh. Sentak Laras marah. Kau berubah, Laras. Ternyata ibu benar, kau itu matre. Durhaka. Kembalikan rumah ibu dan juga mobilku. Kalau tidak, aku tak segan memenjarakanmu. Jeffrey menodong Laras dengan telunjuknya, jangan lupakan tatapan matanya yang seakan ingin memakan Laras. Laras yang semula bersih dekap, kini berdiri tegap menepis kasar tangan mantan suaminya. Dia mendorong tubuh Jeffrey, sampai mundur 2 langkah ke belakang. Mungkin Jeffrey lupa, apa yang sudah ia lalui selama ini. Matre. Durhaka. Baiklah, silahkan kau nilai sendiri semua ucapanku ini. Kau yang memintaku dengan bersungguh-sungguh, sampai melawan restu ibumu demi menikah muda denganku. Setiap proses aku selalu ada di sampingmu. Semua tabunganku habis untuk biaya kuliahmu, dan juga kehidupan rumah tangga kita dulu. Nafkah? 700.000 kau memberikan aku nafkah, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidak uang itu dalam 1 bulan. Aku sampai heran, kemana tanggung jawabmu sebagai suami? Pria yang aku hormati, aku layani dengan sepenuh hati, malah membuatku hidup seperti di neraka. Suami yang seharusnya menafkahi hidup anak dan istrinya, malah lebih memilih menafkahi janda gatel. Di rumah istrimu menunggu, anakmu butuh sosok ayahnya. Tapi kemana kamu? Di saat anak sendiri sakit, kau malah bertunangan dan mengusirku. Aku melakukan ini semua, karena hasil yang kau capai itu sebagiannya adalah hakku dan juga anakku. Selama bertahun-tahun kalian semua menzalimiku. Mulai sekarang, kalian akan merasakan apa yang aku rasakan dulu. Ucap Laras menggebu-gebu, bahkan air matanya sudah tak bisa ia elakkan lagi. Tak ingin terlihat lemah, dengan cepat Laras mengusapnya dengan kasar. Jeffrey membeku di tempatnya. Mendengar ucapan Laras, membuat hatinya berdenyut nyeri. Tetapi egonya kembali menutupi dirinya, karena merasa perilakunya itu tidak sepenuhnya bersalah. Salahmu sendiri tak pandai mengurus diri. Lihat Dania, walaupun dia sama-sama memiliki anak, dia masih bisa merias dirinya, melayaniku dengan baik. Tidak sepertimu. Di saat aku pulang kerja, yang kau tanya uang dan uang saja. Jeffrey tak mau kalah, dia membandingkan Diana dengan Laras. Hahaha, Laras tertawa lebar mendengar ucapan suaminya. Alih-alih tersinggung, justru dia sangat tergelitik. Saat Jeffrey dengan tanpa malu, membandingkan dirinya dengan selingkuhannya. Jeffrey sendiri pun bingung, melihat Laras tertawa. Tak bisa ia pungkiri, wanita yang pernah menyandang status istrinya itu. Kini terlihat kembali lebih muda. Wajahnya yang teduh, putih dan juga terlihat ramping. Persis seperti Laras 6 tahun lalu sebelum ia menikahinya. Melihat rumah yang ditempati Laras pun, bisa diperkirakan harganya sangat fantastis. Untuk menyambung hidup saja aku tidak tahu bagaimana, kau ingin aku seperti julangmu itu? Hello, aku tak semurah itu, Tuan Jeffrey yang terhormat. Aku lebih baik menjadi gelandangan, daripada harus mencuri suami orang. Melempar tubuhku pada lelaki bajingan sepertimu. Dulu aku bagaikan ratu di keluargaku. Tapi sejak denganmu, aku bagaikan babu yang tidak ada harganya. Dengar-dengar ada yang mau nikah ya? Jangan lupa mengundangku ya, aku ingin melihat 2 lalat berdiri di atas tumpukan sampah. Hahaha. Lara semakin tergelak, melihat wajah Jeffrey yang sudah merah padam. Jeffrey mengepalkan tangannya. Dia hendak melayangkan tangannya pada Laras, tetapi suara anak kecil yang memanggil, membuat niat Jeffrey urung.
"Ibu," panggil langit yang keluar dari dalam kamarnya. Dia berjalan sambil menggosok matanya yang masih terasa rapat. Laras membalikan tubuhnya, dia melihat langit berjalan mencari dirinya. Beruntung Mbok Wati langsung menghampiri langit. Dia membawa langit kembali ke kamarnya, karena tak mau, langit melihat perdebatan Laras di luar. "Keluarkan ibuku dan Dania dari penjara. Atau aku tak segan-segan mengambil langit darimu," ancam Jeffrey lantang. "Jangan lakukan itu, aku takut, hahaha." Laras semakin membuat mantan suaminya itu kesal. Biarlah Jeffrey kelimpungan sendiri, karena ia tidak mungkin mengeluarkan ibu dan tunangannya itu. Jikapun bisa, pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kesabaran Jeffrey sudah semakin menipis, dia berjalan maju ke arah Laras. Tawa yang tadinya nyaring seketika terdiam. Laras berjalan mundur ke belakang, tatapannya membuat nyali Laras ciut. "Kenapa? Takut? Oh, ayolah, bukankah kita sudah biasa melakukannya?" Seringai Jeffrey semakin yakin, kalau saat ini Laras tak bisa lari darinya. Jika ucapannya tak mampu mengembalikan apa yang sudah menjadi miliknya, maka ia tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang akan membuat Laras mati kutu. Terbesit dalam benak Jeffrey. Ingin melakukan sesuatu pada Laras, tentu saja dengan menggenjot nikmat mantan istrinya itu. Melihat perubahan pada Laras, membuatnya merasakan hasrat nikmat berkobar ke ubun-ubun. Bersambung.